Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita telah sampai lagi di bulan November dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Saat ini gereja-gereja telah mulai kebaktian tatap muka dan semoga Natal tahun ini bisa kita rayakan juga di gereja, bertemu dengan saudara-saudara seiman kita dan sama-sama beribadah kembali. Sebelum memulai renungan ini, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, segala pujian dan syukur kami panjatkan kepadamu untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Saat ini kami akan belajar tentang firman-Mu ya Tuhan, dan kiranya Engkau berbicara kepada kami semua, setiap pribadi yang menonton video ini, sehingga kami bisa mengerti isi hati-Mu dan kami bisa melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara terkasih, ada sebuah kisah Natal yang terkenal yang ditulis oleh Hans Christian Andersen, seorang penyair dan penulis dari Denmark, berjudul Gadis Penjual Korek Api. Kisah ini diterbitkan pada tahun 1845 dan bercerita tentang mimpi dan harapan seorang anak yang sekarat. Kisah ini begitu terkenal sehingga diadaptasi ke berbagai media, termasuk film animasi, musikal televisi, dan permainan video. Gadis Penjual Korek Api bercerita tentang seorang gadis kecil yang berbaju kumal berjalan tanpa alas kaki. Gadis ini membawa satu kotak dagangan yang berisi korek api. Sepanjang hari tidak ada seorang pun yang membeli korek api dagangannya. Hari sudah malam, namun ia tidak berani pulang ke rumah karena takut ayahnya akan memukuli dia karena tidak ada satupun korek api yang terjual. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan gadis kecil ini. Karena kedinginan dan putus asa, gadis kecil ini menyalakan korek api yang dijualnya sebatang demi sebatang. Dalam setiap batang korek api yang dinyalakannya, ia bermimpi dan ia terbangun dari mimpinya ketika api padam. Dalam mimpinya ia bertemu dengan neneknya yang telah meninggal dan ia meminta neneknya untuk membawanya. Keesokan paginya, orang-orang yang melintas di jalanan itu melihat gadis kecil itu telah meninggal dengan tubuh membeku dan senyum di bibirnya serta sisa korek api yang telah terbakar berceceran di sekitarnya. Suatu kisah yang sedih, namun ada kebenaran dalam cerita tersebut. Sahabat-sahabat terkasih, dalam kisah gadis penjual korek api, andai kata orang-orang di sekitarnya menunjukkan kasih kepada gadis kecil itu dengan membeli korek apinya sehingga dia bisa pulang ke rumahnya tanpa rasa takut, atau andai kata ada orang yang memberinya tempat berteduh dan secangkir susu hangat agar gadis kecil itu dapat melewati malam Natal yang dingin, maka barangkali cerita tersebut akan berakhir tanpa kematian gadis kecil itu. Saat ini kita hidup dalam dunia yang telah jatuh dalam kemerosotan moral. Orang-orang dapat berjalan di jalanan tanpa mempedulikan sekitarnya. Dalam Matius 24 ayat 12, Tuhan Yesus mengatakan bahwa menjelang hari-hari akhir, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Hari Natal adalah satu hari yang bisa kita jadikan titik balik untuk merefleksikan kasih kita. Di hari Natal, biasanya kita akan memikirkan untuk merayakannya bersama-sama dengan keluarga kita, atau membelikan hadiah-hadiah Natal untuk orang-orang terkasih. Hari Natal memang identik dengan kasih. Kasih terbesar yang ditunjukkan oleh Allah Bapa dengan mengaruniakan putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus
untuk lahir di dunia ini demi memulihkan hubungan antara umat manusia dengan Allah Bapa. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Juga di dalam Yesaya 9 ayat 5 berkata, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai." Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kita kali ini. Untuk menutupnya, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang terkasih, di momen Natal ini, biarlah kami kembali mengingat kasih-Mu yang besar kepada kami, sehingga kami lebih mengasihi sesama kami, terutama keluarga kami dan orang-orang yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.